Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita telah memasuki episode ke-6 di mana perjalanan kali ini saya sedang melintasi hutan yang menuju ke Kota Pagar Alam. Hutan yang menuju Kota Pagar Alam ini kita harus melewati atau memotong bukit barisan yang terbentang dimulai dari Lampung hingga Aceh di Pulau Sumatera. Di titik biru adalah posisi saya berada sekarang dan saya akan melanjutkan perjalanan melewati jalur di garis berwarna merah. Di sini memang sepintas jarak tidak terlalu jauh, tapi ketika kita merasakan ternyata jaraknya cukup jauh ya teman-teman ya. Jadi tidak bisa dibayangkan apa yang dilihat seperti di Google Map. Jalur ini cukup ekstrim dan cenderung memang ketika mobil berpapasan memang harus ada yang mengalah salah satu mobilnya. Maka di sini tempo saya berkendara cukup lambat karena untuk mengantisipasi dari arah lawan. Dan memang salah satu jalur yang sebenarnya bisa garis lurus tetapi cukup berbelok adalah di sudut yang mengarah ke area atau nama daerah Tanah Abang. Di sini jalur sebenarnya bisa lurus teman-teman pada garis biru. Tapi jalan yang terbentuk kita memang harus melewati garis merah, jadi membentuk seperti huruf V atau huruf V. Dan ini memang cukup memakan waktu dan jalur ini memang sangat berbelok maupun variatif antara jurang ataupun bukit-bukit. Lalu selanjutnya juga ada jalur, nanti kita akan melewati daerah yang bernama Agung dan kita harus ke arah utara. Dan ke utara itu nanti kita akan bertemu daerah dari Kota Lahat, bertemu nanti di daerah Air Dingin. Sebenarnya di garis biru ini bisa garis lurus teman-teman, tapi memang jalur terbentuk adalah kita harus menghadap utara, jadi seperti huruf V kebalik. Nanti kita akan bertemu dari jalur yang dari Kota Lahat, nanti akan bertemu di daerah bernama Air Dingin. Jadi di jalur ini juga banyak memakan waktu, tetapi memang kita percaya jalan yang sudah terbentuk itu memang sudah yang terbaik dimulai dari zaman dahulunya. Tetapi tidak ada salahnya mungkin ke depan untuk pemerintah daerah setempat apabila memang daerah Pagar Alam ini ingin difokuskan untuk daerah wisata, ada baiknya untuk jalur-jalur tadi bisa dipangkas menjadi garis lurus karena ini bisa membuat atau menarik wisatawan terutama untuk daerah-daerah sekitar untuk datang ke Kota Pagar Alam karena memang jalur ke Kota Pagar Alam ini memang cukup rumit. Ya teman-teman, di sini saya sedang berhenti untuk memakai jas hujan karena hujan cukup deras turun. Dan di sini teman-teman bisa melihat kondisi saya ketika sedang memakai jas hujan di bawah hujan. Tentu memang sangat nikmat, yaitu ketika memakai jas hujan di bawah hujan. Di sini saya sudah memasuki hutan lebat. Dan di sini memang frekuensi kendaraan dari lawan arah ataupun dari arah yang sama dari saya memang sangat sedikit untuk ada di sekitar. Dan di sini pun untuk jarak perkampungan memang atau jarak pemukiman penduduk sangat jauh. Hujan yang awet mungkin teman-teman dikatakan. Dan di sini pun saya lebih memilih tidak memakai gloves atau sarung tangan motor dikarenakan memang kondisi cuaca sangat bagus dan saya ingin menikmati alam atau udara sekitar. Ditambah tidak panas, tidak ada terik matahari
Makanya saya ingin merasakan langsung suasana atau cuaca atau suhu di perjalanan dengan tangan terbuka. Untuk itu karena saya mengurangi safety gear, tidak pakai gloves, makanya saya memang jalan tidak terlalu cepat, tempo sangat lambat karena di sini juga hujan sangat deras. Suara lato-lato pun menyambut kedatangan saya di pemukiman padat penduduk ini. Salah satu ciri khas juga ketika kita sedang touring adalah banyak anak-anak yang menyapa di pinggir jalan. Nah, itu memang salah satu keunikan ataupun seni ketika kita sedang touring. Bahkan bukan cuma anak-anak, tapi sekitar penduduk pun di sepanjang perjalanan itu pun banyak yang menyapa ketika kita sedang touring. Asalkan kita tetap sopan, tetap santun ketika melintasi daerah warga setempat, seperti tidak ngebut, mengurangi kecepatan. Terlebih lagi, knalpot yang saya gunakan adalah knalpot dengan suara yang agak sedikit besar. Untuk itu, mengurangi gas ketika di pemukiman padat penduduk adalah hal yang harus dilakukan agar kita saling menghormati antara satu dan lainnya. Dengan begitu, kita pun akan lebih aman, akan lebih diterima oleh masyarakat setempat ketika kita melintasi daerah-daerah yang selama kita lalui selama touring. Begitu juga dengan keharusan kita menyapa masyarakat setempat. Cara yang termudah adalah dengan kita memberikan klakson sapa untuk warga yang sedang berada di pinggir jalan. Tetapi kalau saya lebih sering menyapa warga sekitar adalah dengan menganggukkan kepala sambil tersenyum. Kini saya telah memasuki pemukiman penduduk. Di sini teman-teman bisa melihat masih banyak warga yang mempertahankan rumah adat asli daerah Palembang, di mana
Salah satu ciri khasnya adalah rumah-rumah panggung yang terbuat dari kayu. Hujan pun kembali turun dan membasahi daerah setempat. Di sini memang ketika kita touring, diwajibkan fisik kita memang harus tetap fit dan prima, karena salah satu tantangannya adalah ketika kita berkendara, kita melewati daerah yang hujan, lalu berhenti, lalu hujan, lalu berhenti, dan seterusnya seperti itu. Tentunya kita membutuhkan kondisi badan yang fit. Tapi tentunya kondisi hujan ini sangat berbeda di kota-kota besar, di mana hujan-hujan yang ada di daerah adalah cenderung hujan yang segar dan hujan yang memang sejuk. Beda mungkin kalau kita di kota-kota besar, di mana ketika hujan turun memang kecenderungan hujan tersebut membawa kandungan-kandungan polusi di kota. Selama jalur menuju ke daerah Pagar Alam, memang banyak sekali persimpangan, baik pertigaan atau perempatan, yang terkadang membuat kita menjadi bingung. Nah, di sini memang saya banyak sekali memastikan terkait kondisi jalan, apakah jalur yang saya lalui adalah jalur yang benar. Walaupun saya sudah memakai Google Maps, tetapi memang terkadang ada saatnya ketika sinyal sedikit terganggu, terkadang Google Maps itu suka ngehang atau mungkin suka terjeda loadingnya. Makanya di sini saya memang selalu memastikan jalur yang saya gunakan adalah sesuai yang direkomendasikan oleh Google Maps. Nah, teman-teman bisa lihat sebelumnya, ketika pertigaan sebelumnya ketika kita lurus adalah jalur yang mengarah ke Kota Lahat. Jadi ketika kita lurus kita akan bertemu dari jalur yang datangnya dari Kota Lahat. Nah, kalau kita belok kiri, dan jalur kiri ini adalah jalur sekarang yang saya lalui. Jalur ini adalah jalur yang sangat ekstrim karena ini lebih sempit dari jalur-jalur sebelumnya, dan jalur ini adalah jalur yang mengarah ke Kota Pagar Alam. Di sini bensin saya sisa 2 bar dan saya mulai agak panik, sehingga ini memang menjadi tantangan ketika kita touring, dimana ketika kita melewati daerah-daerah tertentu dan tidak ada pom bensin, itu memang yang membuat kita harus bisa mempertimbangkan atau memperhitungkan terkait jarak tempuh dan pom bensin yang akan kita temui di jarak yang berikutnya.
melewati jembatan tua, di mana jembatan ini memang tidak bisa dilalui oleh kendaraan yang besar. Di sini memang masih sangat sejuk sekali, baik pegunungan ataupun air sungai, di mana masih sepi sekali terkait penduduk di daerah sekitar. Untuk itu, saya memutuskan untuk berhenti sejenak untuk menikmati daerah yang masih sejuk dan asri ini. Saksikan terus perjalanan saya pada episode-episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.